Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saki Pikiran Kasmada dengan NIM F1G1230338 dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait ekologi makhluk hidup. Ekologi adalah cabang biologi yang mempelajari hubungan antar organisme dengan lingkungan hidupnya, serta interaksi antar organisme. Fokus utama ekologi adalah bagaimana makhluk hidup mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Ada tingkatan dalam ekologi. Yang pertama itu ada individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Kemudian ada populasi yang merupakan sekelompok individu sejenis yang hidup di daerah tertentu. Kemudian ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan berbagai populasi yang hidup bersamaan di satu area. Kemudian selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara komunitas makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Kemudian ada bioma yang merupakan kumpulan ekosistem dengan iklim dan jenis vegetasi yang serupa. Selanjutnya yang terakhir ada biosfer. Biosfer adalah seluruh ekosistem di bumi tempat semua makhluk hidup berlangsung. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Komponen biotik merupakan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, bakteri, dan fungi. Kemudian ada komponen abiotik yang merupakan faktor lingkungan tak hidup seperti air, udara, tanah, cahaya, dan suhu. Interaksi dalam ekosistem. Pertama itu ada predasi atau hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa. Kemudian ada kompetisi, yaitu persaingan antara organisme untuk sumber daya yang terbatas. Dan yang terakhir ada simbiosis atau hubungan dekat antara dua spesies. Ini terbagi menjadi tiga, simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme adalah kedua pihak saling memanfaatkan, artinya tidak ada yang dirugikan dan saling menguntungkan. Selanjutnya ada komensalisme, yaitu satu pihak mendapatkan manfaat, namun pihak yang lainnya tidak dirugikan. Selanjutnya ada parasitisme, yaitu satu pihak mendapatkan manfaat dengan merugikan pihak yang lain. Kemudian ada daur biogeokimia. Proses sirkulasi dan aliran unsur kimia seperti karbon, nitrogen, oksigen, dan air melalui komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Contohnya daur karbon melibatkan fotosintesis, respirasi, dekomposisi, dan pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian ada daur nitrogen yang melibatkan nitrifikasi nitrogen, nitrifikasi, denitrifikasi, dan amonifikasi. Suksesi ekologi. Proses perubahan struktur komunitas ekologi secara bertahap menuju kondisi klimaks, terdiri dari suksesi primer, dimulai di area yang sebelumnya tidak memiliki tanah atau kehidupan seperti lava bekas letusan gunung berapi. Selanjutnya ada suksesi sekunder, terjadi di area yang sebelumnya dihuni tapi terganggu oleh peristiwa seperti kebakaran hutan atau banjir. Keanekaragaman hayati mengacu pada variasi kehidupan di bumi, mengacu pada keanekaragaman genetik, variasi gen dalam spesies, keanekaragaman spesies, banyaknya spesies yang berbeda yang hidup di satu wilayah, dan keanekaragaman ekosistem, variasi ekosistem di suatu wilayah atau seluruh dunia. Demikian penjelasan saya. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.